Inilah alasan mengapa Allah memilih Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Dajjal adalah sosok manusia kafir dan pembawa fitnah terbesar bagi umat manusia di akhir zaman. Maka, tidak ada seorang nabi kecuali telah memberi peringatan tentang seorang manusia pembohong yang matanya buta sebelah itu. Selain buta sebelah, di antara kedua matanya tertulis tulisan kafir. Saat kemunculannya di akhir zaman, Dajjal akan menyesatkan manusia dengan kemampuannya yang super dahsyat. Tujuannya yaitu agar iman manusia goyah dan menjadi pengikut setianya. Di antara kemampuan Dajjal adalah, dia dapat menurunkan hujan dan menghidupkan manusia sesuka hatinya. Rasulullah pernah bersabda, Dajjal membawa fitnah besar dengan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Hujan pun turun dalam penglihatan manusia. Ia membunuh dan kemudian menghidupkan kembali dalam penglihatan seseorang, kemudian menghidupkannya kembali dalam penglihatan manusia yang tidak mungkin ditandingi orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu, mengapa Nabi Isa yang dipilih untuk membunuh Dajjal, dan kenapa bukan Nabi Muhammad? Berikut alasannya. Dalam hadis sahih dijelaskan, bahwa Nabi Isa bin Maryam akan diturunkan pada akhir zaman diantaranya untuk membunuh Dajjal. Selain itu juga untuk menyangkal anggapan bahwa Nabi Isa dibunuh dan disalib sebagaimana persangkaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Padahal, sebenarnya Nabi Isa telah diangkat oleh Allah, sedangkan orang yang disalib saat itu adalah laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kelak di akhir zaman, Nabi Isa akan turun dan hidup di bumi selama 40 tahun. Beliau akan memberi dua opsi kepada manusia yang masih hidup di zaman itu, yaitu beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, atau diperangi. Dalam kurun waktu 40 tahun itu, 33 tahun dilalui dengan huru-hara akhir zaman dan 7 tahun dalam kedamaian. Seandainya saja waktu itu Nabi Muhammad masih hidup, tentu beliau akan menjaga umat Islam dan akan membinasakan Dajjal. Rasulullah pernah bersabda, jika Dajjal telah keluar dan aku masih hidup, maka aku akan membela kalian. Namun, Dajjal keluar sesudahku. Hadis riwayat Ahmad. Turunnya Nabi Isa di akhir zaman, kelak akan menjadi bukti atas kebenaran firman Allah dan menjungkirbalikkan keyakinan orang-orang Nasrani. Nabi Isa kelak akan membunuh segala kesesatan, menghancurkan salib, membunuh babi, serta menghapus jizyah atau pajak. Saking pastinya kedatangan hari kiamat ini, Rasulullah telah menjelaskan secara detail tempat di mana Nabi Isa kelak diturunkan. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Aus, bahwa Rasulullah bersabda, Nabi Isa putra Maryam kelak turun di Menara Putih di timur Damaskus. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam berbagai literatur, para ulama juga menjelaskan tentang hikmah diturunkannya Nabi Isa dan mengapa bukan Nabi yang lain. Tujuannya yaitu untuk menyanggah anggapan orang-orang Nasrani dan Yahudi yang mengklaim bahwa Nabi Isa telah wafat dibunuh. Dari sinilah kelak Allah akan menampakkan kebohongan mereka, dan sesungguhnya diturunkannya Nabi Isa justru akan membunuh mereka. Kelak, Nabi Isa akan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah pendapat yang mengatakan, bahwa pada saat Nabi Isa melihat sifat Nabi Muhammad dan umatnya, maka beliau berdoa kepada Allah agar dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad. Lalu, Allah lantas mengabulkan doa Nabi Isa alaihissalam. Di akhir zaman nanti, Nabi Isa akan menjadi pembaharu urusan Islam yang bertepatan dengan keluarnya Dajjal. Beliaulah yang nantinya akan membunuh Dajjal. Nabi Muhammad telah menjelaskan tentang ciri-ciri Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada nabi yang hidup di antara masaku dan Nabi Isa. Sungguh, kelak ia akan turun, jika kalian melihatnya, maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan, beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning, yang seakan-akan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam, beliau juga akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah atau pajak. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.